Say you run on the drive home, come on. I just can't wait to pick you up on our very first date. Is it cool if I hold you? Hold on as you crash into the earth. Feel the pain will help you. Salah satu band paling menonjol yang muncul dari kancah punk California Selatan bernama Blink-182 meraih kesuksesan mainstream di awal 2000-an. Tiba di tengah ledakan pop punk yang dipicu oleh Green Day, Blink-182 memperoleh basis penggemar yang besar dengan lagu-lagu mereka yang penuh semangat dan energik. Pada saat persaingan dengan pop remaja dan nu metal tidak pernah terdengar sebelumnya, mereka menerobos dengan album ketiga mereka yang berjudul Enema of the State tahun 1999, merilis aliran hits yang stabil dan didukung oleh video musik lucu. Blink-182 terbentuk di pinggiran kota San Diego oleh Tom DeLonge, Mark Hoppus, dan Scott Raynor. Mereka awalnya hanya dikenal sebagai nama Blink, dan band ini memulai debutnya pada tahun 1993 dengan EP Fly Swatter yang dirilis sendiri. Kemudian setelah merilis album Buddha pada tahun 1994, ketiganya menandatangani kontrak dengan Grilled Cheese atau Cargo dan merilis Cheshire Cat pada tahun berikutnya. Ancaman gugatan dari band Irlandia yang memiliki nama Blink memaksa mereka untuk mengubah nama mereka menjadi Blink-182. Tetapi itu tidak menghambat mereka malah mendapatkan profil yang lebih tinggi dengan melakukan tur dunia dengan Pennywise dan NoFX pada 1996 hingga 1997 di Warped Tour. Mereka juga tampil di video skate, surfing atau snowboarding yang tak terhitung banyaknya. LP Blink-182 ketiga berjudul Do Trance dirilis bersama pada tahun 1997 oleh Cargo dan MCA. Do Trance memperluas audiens mereka dan meraih platinum pada akhir tahun 1998, sebagian karena popularitas lagu remaja berjudul Damit. Band ini juga secara resmi menandatangani kontrak dengan MCA, yang merilis album keempat band berjudul Enema of the State pada musim panas 1999. Album yang diproduksi oleh Jerry Finn juga menyambut anggota baru ke dalam jajaran band ini, yang bernama Travis Barker yang sebelumnya di dalam band Aquabats. Travis menetap di drum setelah Raynor pergi di tengah tur Amerika pada tahun 1998, kemudian Enema disambut dengan kesuksesan dan membantu band mencapai status mainstream raja pop punk yang humoris. Didorong oleh single yang sukses secara komersial berjudul What's My Age Again, All the Small Things, dan Adam Song. Video musik untuk tiga lagu tersebut juga sukses besar di MTV. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. Setelah menjual lebih dari 4 juta kopi untuk Enema of the State, ketiganya bermain dengan rilisan edisi terbatas yaitu The Mark, Tom, dan Travis Show pada musim gugur tahun 2000, dan album ini menampilkan hit radio mereka dalam setting live. Lalu album Take Off Your Pants and Jacket dikeluarkan pada musim semi 2001, dan melihat band kembali ke akar punk mereka serta menjadi album nomor 1 pertama mereka di Amerika. Kemudian maturity semacam itu datang dengan album Self-Titled tahun 2003 dirilis di Geffen. Album ini tidak hanya menampilkan lagu All of This yang menampilkan Robert Smith dari The Cure, tetapi lagu I Miss You juga menduduki puncak tangga lagu rock modern pada tahun 2005. Namun pada bulan Februari tahun 2005, Blink tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan melakukan hiatus tanpa batas, yang seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu dengan band mereka yang sedang tumbuh. Meminta bantuan penggemar dalam memilih track, band tersebut mengeluarkan Greatest Hits pada bulan November itu. Para anggota band juga melanjutkan proyek lainnya. Barker yang sebelumnya merilis album dengan DeLonge sebagai Boxcar Racer terus bermain dengan Transplants dan menjalankan perusahaan pakaiannya yaitu Famos Star and Straps. Lalu keluarganya juga disorot dalam reality show MTV Meet the Barkers. Kemudian Hoppus melanjutkan usaha yaitu Atticus dan mulai memproduksi yang dimulai dengan Commit This to Memory dari Motion City Soundtrack, dan menjadi pembawa acara podcastnya sendiri. Lalu dia selanjutnya mulai bekerja dengan Barker di sebuah band baru bernama Plus 44. Tom DeLonge juga melanjutkan pekerjaan dengan perusahaan pakaian yaitu Macbeth, dan secara resmi mengumumkan proyek barunya bernama Angels and Airwave pada musim gugur itu. Saat masih dalam masa hiatus pada tahun 2008, band ini mengalami beberapa kemunduran pribadi termasuk kematian produser lama Jerry Finn yang menderita pendarahan otak dan serangan jantung. Akhirnya dicabut alat bantu hidupnya dan meninggal pada bulan Agustus itu.
Kemudian pada bulan September Travis Barker maupun kolaborator DJ AM yang sering bekerja sama terluka parah dalam kecelakaan pesawat di mana pilot dan 2 rekan Barker meninggal. Akhirnya butuh 11 bulan bagi Barker untuk sepenuhnya pulih dari cederanya dan menyebabkan drummer menderita gangguan stres pasca trauma. Kecelakaan itu mendorong Hoppus dan DeLonge untuk berhubungan kembali dengan drummer untuk mendukung pemulihannya, dan pada tahun 2009 Blink mengumumkan bahwa mereka bersatu kembali, melakukan tur dengan Weezer untuk tur reuni mereka. Mereka masuk ke studio akhir tahun itu dan mulai meletakkan dasar untuk album baru, yang akan terganggu oleh penundaan hingga 2011 ketika mereka akhirnya dapat merilis album studio ke-6 mereka berjudul Neighborhoods. Meskipun semakin banyak bukti gesekan di dalam band, Blink melakukan tur sepanjang sisa tahun 2011 dan bergabung dengan My Chemical Romance, Rancid, dan Against Me pada Honda Civic Tour tahunan ke-10. Tur peringatan 20 tahun menemukan anggota band muncul bersama lagi pada tahun 2012. Belakangan tahun itu Blink berpisah dengan Interscope, dan transisi yang mereka tandai dengan merilis EP Dogs Eating Dogs yang mereka produksi sendiri. Setelah serangkaian tiket terjual habis di Los Angeles pada 2013 serta penampilan utama di Reading and Leeds Festivals pada Agustus tahun 2014, Blink memulai diskusi tentang tindak lanjut Neighborhoods, namun pada Januari tahun 2015, Mark Hoppus dan Barker dikutip di Rolling Stone mengatakan bahwa DeLonge telah meninggalkan band dan mengumumkan kemungkinan bahwa Matt Skiba dari Alkaline Trio akan mengisi posisi gitaris di pertunjukan mendatang. DeLonge kemudian dengan cepat menjawab melalui Facebook bahwa dia tidak berhenti dari Blink, dan bahwa keputusan apapun untuk band ini untuk maju dibuat tanpa dia. Pada akhirnya Matt Skiba resmi bergabung dengan Blink dan band ini masuk studio pada akhir tahun untuk mulai merekam lagu-lagu baru. Rasa pertama dari trio baru adalah Bored to Death yang dirilis pada April tahun 2016. Lalu LP ke-7 mereka berjudul California dirilis musim panas itu dan debut di nomor 1, yaitu tepat sebelum mereka memulai tur yang menampilkan All Time Low dan All American Rejects. Pada tahun yang sama Blink juga merilis antologi vinil sepanjang karirnya, box set yang menampilkan ke-6 album studio band sebelum California. Kelompok ini kembali ke studio untuk mulai merekam tindak lanjut, dan pada tahun-tahun antara rilisan Blink mereka cenderung untuk tanggung jawab musik mereka yang lain. Matt Skiba merekam album lain dengan Alkaline Trio, sementara Barker menambahkan banyak kolaborasi ke resumenya yang terus berkembang, termasuk bekerja dengan Youngblood, Machine Gun Kelly, XXXTentacion, dan lainnya. Sementara itu Mark Hoppus memulai debutnya Simple Creatures, yaitu proyek sampingannya dengan Alex Gascard dari All Time Low yang merilis sepasang EP. Kemudian pada tahun 2019, Blink kembali dengan set ke-9 yang berjudul Nine. Meskipun sampul albumnya cerah dan penuh warna, Nine menampilkan konten lirik yang gelap yang berasal dari perjuangan Hoppus melawan depresi. LP termasuk single Blame It On My Youth dan Happy Days. Lalu pada tahun 2020 band ini kembali dengan single Quarantine. Are you? And I'm so sorry. I cannot sleep. I cannot dream the night.